Halo, kita hari ini mau kemana ya, Mak? Mau ke Jakarta. Mau ngapain? Kita mau kunjungin beberapa museum di sana. Mau tahu kita ke museum apa aja? Ikuti vlog aku dari film. Bye-bye. Bye. Guys, nah sekarang kita udah sampai nih di museum yaitu Museum Kebangkitan Nasional Indonesia. Kita mau ngapain aja di sini, Il? Kita mau berkunjung, kita mau lihat di film di museum. Ayo kita lanjut. Akademik. Kita sedang diberikan arahan oleh kakak tour guide-nya. Nah, kakak tour guide-nya ini salah satunya itu dari teman kita nih, ada Kak Alfri. Nah, tapi kelas B ini di tour guide oleh Kak aku, dia seorang siswa yang sedang magang. Nah, kita memasuki di sini ruang kepala sekolahnya ya, teman-teman. Nah, dan kita lanjut ke ruangan tempat menerima tamu ya. Di sini orang-orang Belanda sedang berdiskusi. Nah, kemudian di sini kakak tour guide-nya menjelaskan mengenai sejarah pada ruangan tersebut. Nah, kemudian ini dilanjut dengan membunyikan lonceng ya, salah satu teman kita yaitu Hasna. Lonceng ini tuh digunakan untuk mengatur semua aktivitas pelajar Stovia. Nah, ini dilanjut kita memasuki ruangan laboratorium. Nah, di sini terdapat kerangka manusia Belanda ya, yang dimana pada saat itu manusia Belanda ini dikirim ke Indonesia untuk praktek siswa-siswa Stovia, karena siswa Stovia tidak mau praktek menggunakan mayat dari orang-orang Indonesia, maka dari itu dikirimlah dari Belanda. Nah, ini salah satunya ya. Ini dibelah gitu ya, untuk diambil organnya dijadikan bahan praktik. Nah, ini merupakan alat pembelah kepala ya, jadi kepalanya itu dibelah dulu gitu menggunakan alat ini untuk diambil otaknya untuk dijadikan praktik oleh siswa Stovia tersebut. Jadi lehernya di atas, Ren. Jadi panggalan kepalanya ditempelin di situ. Atau kita coba aja langsung. Ayo. Coba. Saya ikhlas kok, Kak. Orang tuanya ikhlas ya? Kemudian kita memasuki ruangan obat tradisional ya, Nusantara. Di sini ada berbagai jenis obat dan juga alat-alat medis pada zaman dahulu. Nah, dahulu itu anak kecil disunat itu tidak menggunakan pisau tetapi menggunakan bambu. Nah, ini adalah alat rongsen. Ini ada beberapa penjelasan mengenai usul penyakit di Indonesia yang menyebabkan didirikannya sekolah Stovia ini. Kemudian dilanjutkan ke ruangan dokter Jawa ya. Sini ada beberapa alat yang digunakan pada zaman dulu. Nah, di sini ada beberapa gunting dan alat-alat medis lainnya. Ini kita dilanjutkan ke ruang kelas, di mana di sini tempat berdiskusi berdirinya Budi Utomo.
Jadi sekarang Jadi sekarang kita berada di ruang lulusan Slovia. Jadi di sebelah sini nama-nama yang sudah lulus dari Slovia mulai dari tahun 1902. Ini merupakan dokter perempuan pertama di Indonesia yaitu Mario dan Anna. Nah, ini adalah ruang asrama atau tempat tidur para siswa Slovia. Nah, di sini sudah menggunakan bantal, kasur dan selimut ya. Namun pada saat pertama itu tidak menggunakan bantal dan selimut ataupun kasur. Yang tersebar di daerah Banyumas dan Purwokerto pada 1847. Film mengenai Wabah penyakit penjelasan tersebut tidak dapat Slovia. diberantas oleh tenaga medis. Ya, selanjutnya kita menuju Museum Sumpah Pemuda. guys, jadi sekarang lagi di Museum Sumpah Pemuda bareng teman-teman. Mereka bikin. Ini kita memasuki pintu utama dari Museum Sumpah Pemuda. Kita dipimpin oleh tour guide dari Museum Sumpah Pemuda. Nah, di sini dijelaskan mengenai sedikitnya sejarah gedung Sumpah Pemuda ini. Nah, ini ada semacam dupa gitu ya, untuk menghormati milik dari rumah tersebut. Yang karena bangunan ini tuh dulunya adalah sebuah rumah dari orang Tionghoa. Nah, ini kita lanjut ke ruang koleksi dari museum ini ya. Ada beberapa dokumen-dokumen yang disimpan di museum ini. Ada Gedek Nabok Jongjapa. Kemudian ini ada beberapa ilustrasi dari pemuda kaum Betawi. Ini ada beberapa simbol-simbol dari masa pergerakan yang dilakukan oleh pemuda ya. Nah, ini ada beberapa quotes yang ditulis baik dari Soekarno ataupun pahlawan yang lainnya. Cahaya dari Timur dan masih banyak lainnya. Kemudian kita bergeser ke ruang Kongres Pemuda 2 ya. Di sini ada ilustrasi di mana sedang terjadi proses kongres tersebut ya. Nih ada teman-teman juga sedang memvideokan. Nah, di sini sedang berdialog ya.
Ya, ini kita selanjutnya sedang menuju Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Nah, ini kita akan memasuki museum. Ini adalah pintu utamanya ya. Sudah ada beberapa rekan-rekan yang memasuki. Dan di sini kita video-video dan rekam-rekam dulu ya. Di sini kita sambil menunggu arahan dari tour guide-nya. Nah, kita diminta untuk berbaris terlebih dahulu. Nah, ini adalah Bapak tour guide dari Museum Naskah Proklamasi. Nah, ini adalah ruang penetapan naskah proklamasi. Ada yang mau tanya? Oh iya. Nanti ada satu. Nanti saya ngasih kuis ya, tapi itu ketiga atau museum terakhir ya. ada. Dan di sini kita sedang menjelaskan Dari Museum Kebangkitan. pemaparan sejarah sedikit mengenai Museum Naskah Proklamasi ini. Selamat datang teman-teman di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Terima kasih teman-teman dari Pendidikan Sejarah Universitas kita ya sudah memilih UNESCO untuk Museum Perumusan Naskah Proklamasi sebagai destinasi. Ini kalau mahasiswa saya tengah mahasiswa pendidikan sejarah ini yang pasti sudah hatam lah ya dengan materi-materi atau dengan informasi-informasi proklamasi kemerdekaan. Ya intinya teman-teman, karena memang mungkin ya ini ada yang udah pernah kesini sebelumnya. Ya, berarti baru pertama kali semua. Nah, jadi kalau karena baru pertama kali, nah silakan teman-teman bisa melihat secara langsung bagaimana keadaan atau kondisi. Nah, selanjutnya ini kita bergeser pada ruang tamu di Rumah Laksamana Muda Maida ini. Nah, di sini adalah tempat menerima para tamu. Nah, ini kita selanjutnya berada di ruang tengah ya, dimana di sini adalah ruang Insinyur Soekarno merumuskan naskah proklamasi. Nah, di sini ada ilustrasi dari teks proklamasi yang ditulis oleh Soekarno, dan di situ juga ada Soekarno yang sedang merumuskan isi dari teks proklamasi ini. Nah, selanjutnya yaitu di sini ada bunker yang milik Laksamana Muda Maida untuk menyimpan barang-barang pribadinya.
Ini ada ilustrasi di mana Sayuti Melik sedang mengetik naskah teks proklamasi. Ini ada beberapa ilustrasi sejarah mengenai perumusan teks proklamasi. Selanjutnya kita akan menonton film dokumenter. Namun filmnya ini tidak boleh direkam ya, jadi hanya penjelasan dari kakaknya mengenai aturan-aturan saat menonton film. Nah, ini kita mau persiapan pulang ya, karena 3 museum telah kita kunjungi hari ini. Sampai jumpa lagi. Nah, ini ada dada dari Anggi, Ivana. Halo guys, jadi sekarang kita udah mau pulang. Ini udah mau dekat kampus FKIP ya. Ada Pipit. Bye bye. Ini di dalam perjalanan bis ya, cukup macet perjalanan Jakarta itu. Nah, ini kita sudah sampai di FKIP ya, kembali lagi di kampus. Pendidikan Sejarah Tirta!